Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudai Abdul Qadir dengan NPM 062020110007, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hairun Ternate, mahasiswi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Hubungan Masyarakat. Untuk rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana strategi public relation dalam pemulihan citra rumah makan Kawan Baru Megames Manado. Yang kedua, hambatan apa yang dihadapi oleh public relation dalam pemulihan citra. Teori yang saya gunakan di sini adalah teori pemulihan citra dari William Benoit. Teori ini dicetuskan oleh seorang profesor di Ohio University bernama William L. 1995, memberikan gambaran yang jelas mengenai teori pemulihan citra ini. Dikatakan bahwa teori tersebut bertujuan untuk mempertahankan citra positif. Benoit menciptakan teorinya pada asumsi bahwa karena citra yang buruk, maka komunikator akan berupaya memaksimalkan atau termotivasi untuk mengembalikan nama baik citranya ke tingkat yang diharapkan. Teori ini mengacu pada hal yang dirasakan organisasi oleh stakeholder dan publiknya. Kunci untuk mengerti teori strategi pemulihan citra atau image repertory ini adalah mempertimbangkan untuk memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap serangan atau keluhan yang terjadi pada masa krisis. Dalam teori ini, Benoit mengatakan untuk memperhatikan dua komponen yang perlu diperhatikan ketika terjadi krisis yang terkait dengan pencitraan. Pertama, organisasi harus memberikan tanggung jawab dengan melakukan tindakan. Kedua, tindakan yang dibangun tersebut harus berkaitan dengan mempertimbangkan efek yang akan muncul dan diharuskan efek yang ditimbulkan tersebut memunculkan reaksi yang positif dari bentuk kasus dugaan keracunan. Dan benarkah rumah makan Kawan Baru disabotase? Rumah makan Kawan Baru diduga menjadi tempat destinasi terakhir Wakil Wali Kota Manado, Herlin A.B. Magindan dan dua anaknya sebelum akhirnya harus mendapatkan perawatan di RS Siloam. Diduga Wawali dan kedua anaknya serta beberapa warga lainnya yang kini harus mendapatkan perawatan medis keracunan setelah meminum es kacang berenebon. Namun, kasus ini terkesan janggal mengingat kasus ini adalah kasus pertama di rumah makan yang memiliki 5 cabang di kota Manado tersebut. Tak hanya itu, keracunan juga hanya terjadi pada hari Minggu 26 Oktober 2012 dan hanya di outlet yang sama yakni di Kairagi. Sementara 4 outlet lainnya yakni di Megames, Multimart, PAL, 2 Multimart, Magames, dan di Mantos tidak ada laporan tersebut. Muncul dugaan jika keracunan ini adalah tindakan sabotase dari pesaing di bisnis yang sama. Maklum saja, rumah makan Kawan Baru merupakan salah satu destinasi makanan terlaris di kota Manado. Ronald Parawo dan Devi Kumat, dua pelanggan setia Kawan Baru, mengaku jika kasus ini sangat aneh karena keduanya juga mengkonsumsi makanan yang sama setiap harinya. Kami bingung juga, mungkin di outlet di Kairagi itu disabotase. Kami di hari yang sama juga makan di kawasan Magames dan menunya sama, es kacang berenebon, tapi tidak apa-apa, kata kedua pria pencinta sepak bola ini. Sementara owner Kawan Baru Morde Bastian, menurutnya dia kini tengah mencari sebab dugaan keracunan yang terjadi. Janganlah bilang ada sabotase. Saya sebagai pemilik kini harus berdiri di pihak pelanggan dan saya akan mencari tahu sebab dugaan keracunan itu. Saya tidak ingin membela diri dan saya ingin menggelarkan masalah ini, kata Bastian. Untuk penyelesaian kasus, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, planning, dan manajemen yang semakin ketat dewasa ini menuntut pihak manajemen suatu perusahaan untuk menggunakan strategi bisnis yang tepat bagi produk atau jasa layanan yang dijualnya.
Perusahaan yang memiliki citra positif di mata konsumen juga cenderung bertahan pada masa krisis. Kalaupun menderita kerugian, jumlah nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan yang citranya kurang baik. Penyebabnya karena di masa krisis masyarakat akan lebih selektif dalam mengonsumsi dan memilih yang secara risiko memang aman. Karena itu, mereka umumnya memilih berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk-produk yang dipercaya memiliki pelayanan dan kualitas yang baik. Yang pertama, strategi public relation sangat berperan dalam pemulihan citra rumah makan Kawan Baru dengan melakukan evaluasi, pengkajian ulang, perbaikan pelayanan, serta melakukan kompromi dan negosiasi kepada korban keracunan. Poin kedua, strategi public relation juga sangat berperan dalam pemulihan citra rumah makan Kawan Baru melalui media-media yang digunakan, seperti media online dan media cetak dalam memberitakan penjelasan kasus permintaan maaf kepada masyarakat guna mendapat kembali simpati masyarakat. Poin ketiga, pelayanan yang lebih baik dan maksimal adalah kunci dan tujuan dari rumah makan Kawan Baru dalam mendapatkan kembali citra positif perusahaan, karena kepercayaan, kepuasan, loyalitas pelanggan adalah prioritas dari rumah makan Kawan Baru. Baik, mungkin itu adalah sedikit paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.